Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Tituk selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan manajemen serta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab dinamika perilaku dalam organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Tanwirotul Fuadah dengan NPM 3 digit terakhir 147. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Selin Eka Aprinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Eklora Nurodwi Septia, nomor NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Fatarani Dizana Rosmari Fatimah dengan NPM 240130102283. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintana Rasangsa dengan NPM 2401301115. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organisasional adalah bidang interdisipliner untuk pembelajaran sikap, perilaku, dan kinerja manusia. Konsep dan prinsip perilaku organisasi adalah hal yang penting bagi manajer untuk mengambil keputusan yang mengontrol bagaimana organisasi mendapatkan dan menggunakan sumber daya. Perilaku organisasi mengambil konsep dari banyak disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi budaya, teknik industri, ekonomi, etika, dan konseling kejuruan serta manajemen. Kewarganegaraan organisasi atau organisasional citizenship adalah kecenderungan setiap orang untuk saling membantu dan mengarahkan upaya lebih daripada yang diharuskan untuk kesuksesan organisasi. Seorang pegawai dapat menunjukkan kewargaan organisasi dengan menjadi pekerja yang berdaya tolong bagi rekan kerja dan pelanggan, mengerjakan pekerjaan ekstra jika harus, dan mencari cara untuk memperbaiki produk dan prosedur. Perilaku ini meningkatkan kinerja organisasi dan kontribusi pada hubungan yang positif baik untuk organisasi maupun pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai sikap. Sikap atau yang biasa disebut attitude adalah evaluasi kognitif dan afektif yang memberikan kecenderungan pada seseorang untuk bertindak dengan cara mereka. Memahami sikap pegawai merupakan hal yang penting bagi seorang manajer karena sikap dapat menentukan dan menafsirkan bagaimana lingkungan kerja mereka, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana mereka berperilaku dalam bekerja. Penelitian menunjukkan pentingnya sikap positif untuk kesuksesan, baik untuk individu maupun untuk organisasi. Penelitian juga mengungkapkan bahwa karakteristik yang biasanya ada di dalam diri para eksekutif puncak adalah sikap yang optimis. Orang-orang yang dapat naik ke puncak tersebut biasanya mampu melihat peluang di saat orang lain hanya melihat masalah, serta dapat menularkan harapan dan semangat kepada orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, manajer perusahaan akan bekerja keras untuk mengembangkan dan memperkuat sikap positif di antara semua pegawai. Orang-orang yang bahagia dan positif diketahui lebih sehat, memiliki performa kerja yang lebih baik, dan cenderung lebih produktif. Contohnya adalah David Spridal, pendiri dan pemimpin Spridal Supplies, rantai toko perlengkapan terbesar di Amerika Serikat. Sejak awal, David selalu menanamkan prinsip sederhana kepada seluruh timnya, yaitu sikap positif yang menular. Suatu ketika saat terjadi krisis rantai pasok besar-besaran yang menyebabkan banyak toko kehabisan stok barang penting, sebagian besar manajer lain merasa frustasi dan juga cemas. Namun David memilih pendekatan berbeda. Ia mengumpulkan seluruh manajer cabang lewat konferensi virtual dan membuka pertemuan dengan senyuman lebar. Ia tidak menganggap hal ini sebagai kegagalan, melainkan kesempatan untuk berinovasi dan menunjukkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Alih-alih memarahi tim atau mencari kambing hitam, David justru mendorong semua orang untuk mencari solusi bersama. Ia juga mendengarkan ide-ide dari pegawai lapangan, mengapresiasi setiap inisiatif kecil, dan bahkan memberikan penghargaan khusus bagi karyawan yang bisa menemukan cara kreatif untuk tetap melayani pelanggan. Berkat semangat positif itu, Spridal Supplies tidak hanya bertahan di tengah krisis, tetapi juga memperkenalkan layanan baru seperti sistem pre-order dan pengantaran cepat yang akhirnya menjadi standar layanan mereka hingga saat ini.
Tidak berhenti di situ, David juga berinvestasi dalam melakukan penelitian internal tentang hubungan antara sikap pegawai dan performa perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap negatif seringkali berasal dari karakteristik pekerjaan yang penuh tekanan dan stres tinggi. Oleh karena itu, sebagai manajer penting untuk tidak hanya memperhatikan hasil kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung sikap positif. Sikap negatif yang dibiarkan dapat menjadi penyebab utama berbagai masalah di tempat kerja, termasuk menurunnya produktivitas, meningkatnya konflik antar karyawan, hingga berkurangnya loyalitas terhadap perusahaan. Melalui upaya menjaga sikap positif di seluruh organisasi, David Spridal berhasil membuktikan bahwa manajemen yang berfokus pada kesejahteraan mental dan emosional karyawan merupakan kunci utama menuju kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur penyusun sikap. Langkah penting bagi manajer adalah mengenali dan memahami unsur-unsur apa saja yang menyusun suatu sikap. Ilmuwan perilaku menyatakan bahwa sikap terdiri atas 3 unsur, yaitu kognitif atau pemikiran, afektif atau perasaan, dan perilaku. Yang pertama yaitu unsur kognitif atau pemikiran. Unsur kognitif merupakan unsur yang membentuk suatu sikap berdasarkan keyakinan, opini, dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek dari sikapnya, seperti pengetahuan tentang apa yang dituntut dari suatu pekerjaan atau opini tentang kemampuan diri. Contohnya seperti seseorang yang secara sadar mengatakan bahwa pekerjaan tersebut menarik dan juga menantang. Yang kedua ada unsur afektif atau perasaan, yaitu unsur afektif adalah emosi atau perasaan dari sikapnya seperti benci atau suka pada suatu pekerjaan. Contohnya perasaan yang mengatakan bahwa saya sangat menyukai pekerjaan ini. Yang ketiga ada unsur perilaku. Unsur perilaku merupakan maksud seseorang untuk berperilaku terhadap objek dari sikapnya dalam cara tertentu. Contohnya karena adanya unsur kognitif dan efektif, yang dimana hal itu sangat berhubungan dengan unsur perilaku pegawai yang bersangkutan. Jadi ada kemungkinan besar pegawai akan datang lebih awal ke tempat kerja karena ia merasa bahagia dengan pekerjaannya. Unsur afektif atau emosi ini seringkali menjadi faktor paling kuat dalam mempengaruhi suatu perilaku. Jadi manajer harus mewaspadai situasi yang melibatkan perasaan yang mendalam. Namun sebagai aturan umum, perubahan dari satu unsur saja dapat berkontribusi pada perubahan sikap secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh sikap seseorang yang berhubungan dengan unsur kognitif, unsur afektif, dan unsur perilaku. Contohnya, Mina merupakan seorang idol K-pop yang berada di grup K-pop yang bernama Twice. Mina tertarik menjadi seorang idol yang terkenal. Nah, hal itu termasuk dalam unsur kognitif. Lalu dia juga sangat menyukai dance, yang dimana itu adalah pekerjaan idol. Nah, hal itu merupakan unsur dari afektif. Jadi, Mina saat masa training selalu berlatih dance dengan rajin dan selalu datang tepat waktu pada saat latihan. Dan yang terakhir ini masuk ke dalam unsur perilaku. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang digunakan seseorang untuk memahami lingkungannya dengan menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Adanya perbedaan pada sikap, kepribadian, nilai, dan kepentingan tiap individu membuat setiap orang seringkali melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, persepsi juga disebut sebagai proses yang bertahap yang dapat dilihat pada gambar di PPT. Nah, pertama-tama kita mengamati informasi dari lingkungan melalui alat indera, baik itu indera pengecap, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan peraba. Kemudian, otak kita akan menangkap data tersebut dan menyeleksi apa yang akan diproses dan yang diserap oleh otak kita. Dan yang terakhir, kita akan mengatur data yang telah diseleksi menjadi pola-pola bermakna bagi interpretasi dan respons. Nah, itu tadi adalah gambaran dari proses persepsi. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh terkait dengan klasifikasi persepsi. Yang pertama, selektivitas perseptual. Selektivitas perseptual ini merupakan proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyaring dan memilah berbagai objek dan stimulus yang bersaing untuk merebut perhatian mereka. Selain itu, kepentingan dan kebaruan juga penting bagi selektivitas perseptual. Maksud dari kepentingan ini yaitu membenarkan ungkapan pertama bahwa kesan pertama adalah yang terpenting, seperti wawancara kerja dan partisipasi di sebuah kelompok sosial baru. Sedangkan kebaruan mencerminkan kenyataan bahwa kesan terakhir bisa menjadi kesan yang melekat pada diri seseorang atau pikiran seseorang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu distorsi perseptual.
yaitu galat dalam penilaian perseptual yang muncul akibat kekeliruan dalam bagian proses perseptual tertentu. Nah, dalam distorsi perseptual ini ada beberapa macam gelagat perseptual. Yang pertama yaitu stereotip, yang kedua efek halo, yang ketiga proyeksi, dan yang keempat pertahanan perseptual. Nah, stereotip itu kecenderungan untuk melakukan pengelompokan seseorang ke dalam suatu kelompok yang menyifatkan berbagai generalisasi tentang kelompok kepada orang itu. Yang kedua yaitu efek halo. Efek halo ini akan timbul ketika pemersepsi mengambil kesan keseluruhan terhadap seseorang atau sebuah situasi berdasarkan satu karakteristik baik maupun tidak baik. Yang ketiga, proyeksi. Proyeksi ini merupakan kecenderungan untuk melihat karakter diri sendiri dalam diri orang lain. Dan yang terakhir yaitu pertahanan perseptual. Pertahanan perseptual ini kecenderungan untuk melindungi mereka dari ide-ide, objek-objek, atau orang-orang yang mengancam. Orang memersepsi hal yang memuaskan dan yang menyenangkan, tetapi cenderung mengabaikan hal-hal yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu pengatributan. Pengatributan ini merupakan penilaian tentang hal-hal yang menyebabkan perilaku seseorang, sesuatu tentang orang itu, atau tentang situasi yang ada. Nah, pengatributan ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Nah, pengatributan internal ini mengatakan bahwa karakteristik orang itulah yang menyebabkan perilakunya. Sedangkan pengatributan eksternal mengatakan bahwa sesuatu tentang situasilah yang menyebabkan perilaku orang itu. Nah, para ahli ilmu sosial mengenali 3 faktor yang menentukan apakah suatu pengatributan bersifat internal atau eksternal sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan, yang kedua konsistensi, dan yang ketiga yaitu konsensus. Nah, kejelasan itu apakah perilaku tersebut tidak lazim untuk orang itu. Jika perilakunya sangat jelas, pemersepsi akan melakukan pengatributan secara eksternal. Kemudian yang kedua, konsistensi. Apakah orang yang diamati memiliki riwayat perilaku serupa? Orang akan melakukan pengatributan internal terhadap perilaku yang konsisten. Dan yang ketiga, konsensus. Apakah orang lain cenderung merespon situasi serupa dengan perilaku yang sama? Jika iya, kemungkinan besar akan melakukan pengatributan eksternal. Di samping aturan umum yang sudah saya sebutkan tadi, orang cenderung menerapkan bias dalam membuat pengatributan. Saat mengevaluasi orang lain, kita cenderung meremehkan faktor eksternal dan mementingkan pengaruh faktor internal. Kecenderungan ini disebut galat pengatributan dasar. Selain itu, orang yang cenderung mementingkan kontribusi faktor internal terhadap kesuksesan mereka, serta selalu mementingkan kontribusi faktor eksternal untuk kegagalan mereka, kecenderungan ini disebut sebagai bias kepentingan sendiri. Sebelum masuk ke dalam faktor-faktor kepribadian, kita akan membahas tentang kepribadian secara lebih sederhana. Kepribadian atau personality seseorang adalah serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di lingkungan. Berikut adalah faktor-faktor kepribadian. Yang pertama adalah sifat ekstrovert. Sifat ini berisi tentang sejauh mana seseorang bersikap supel, ramah, asertif, dan merasa nyaman dengan hubungan interpersonal. Lalu yang kedua ada keramahan. Sikap ini membahas tentang sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan perangai yang baik, disukai, kooperatif, memaafkan, memahami, dan mempercayai. Lalu yang ketiga ada kehati-hatian. Sikap ini memiliki isi yaitu sejauh mana seseorang fokus terhadap sejumlah tujuan sehingga perilaku secara bertanggung jawab dapat diandalkan, gigih, dan berorientasi pada prestasi. Lalu yang keempat adalah stabilitas emosional.
Ini membahas tentang sejauh mana seseorang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri, berkebalikan dengan bersikap tegang, tertekan, murung, atau gelisah. Lalu yang terakhir adalah sikap terbuka terhadap pengalaman. Hal ini membahas tentang sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, kreatif, peka terhadap seni, dan bersedia mempertimbangkan ide-ide baru. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau sering disebut dengan emotional outline adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan emosi orang lain secara efektif dalam berinteraksi dan menghadapi berbagai situasi. Berikut ini adalah 4 unsur dasar kecerdasan emosional. Yang pertama ada kesadaran diri. Unsur ini sadar akan apa yang kita rasakan, merupakan dasar bagi semua unsur lain. Orang yang akrab dengan perasaan mereka lebih mampu memandu kehidupan dan tindakan mereka. Kesadaran diri yang tinggi berarti kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara akurat, serta memiliki kepercayaan diri yang sehat. Lalu yang kedua ada manajemen diri. Kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meluap dan merusak serta menyeimbangkan suasana hati, sehingga kecemasan, kegelisahan, ketakutan, atau kemarahan tidak menutupi pemikiran dan menghambar hal-hal yang dilakukan. Orang yang ahli mengelola diri tetap bersikap optimis dan penuh harapan meski dihalangi berbagai rintangan dan hambatan. Kemampuan ini sangat penting bagi tujuan-tujuan jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada kesadaran sosial. Kemampuan memahami orang lain dan menunjukkan empati, yang berarti mampu merasakan perasaan orang lain, mengetahui perasaan mereka tanpa mereka harus mengatakannya. Orang yang memiliki kesadaran tinggi mampu memahami sudut pandang yang beragam dan berinteraksi secara efektif dengan berbagai jenis orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 kepribadian yang penting bagi manajer. Yang pertama ada locus control. Seseorang berbeda berkenaan dengan apa yang cenderung ia akui sebagai sebab-sebab kesuksesan dan kegagalan dirinya. Locus control, dirinya menentukan apakah ia menempatkan tanggung jawab utama di tangannya sendiri atau pada kekuatan luar. Sebagian orang meyakini bahwa tindakannya sendiri sangat memengaruhi apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa berkuasa atas dirinya sendiri. Orang seperti ini memiliki locus control internal yang tinggi. Ada juga orang yang percaya bahwa kejadian-kejadian di hidup mereka terjadi karena adanya kesempatan, keberuntungan, atau orang luar dan peristiwa. Ia lebih merasa seperti poin catur dari takdirnya sendiri. Orang seperti ini memiliki locus control eksternal yang tinggi. Lalu yang kedua ada otoriter. Otoriter adalah paham bahwa perbedaan kekuasaan dan perbedaan status haruslah ada dalam sebuah organisasi. Individu dengan otoriter tinggi cenderung mementingkan kekuasaan dan kekuatan, mematuhi wewenang sah di atas mereka, menganut nilai-nilai konvensional, menilai orang lain secara kritis, dan melawan keterlibatan perasaan-perasaan subjektif. Tingkat otoriter seseorang manajer akan memengaruhi bagaimana ia akan memegang dan membagi kekuasaannya. Tingkat otoriter seorang pegawai akan memengaruhi bagaimana ia akan bereaksi terhadap manajernya. Jika tingkat otoriter manajer dan pegawai berbeda, manajer mungkin akan menemukan kesulitan untuk memimpin secara efektif. Lalu yang ketiga ada Machiavellianism. Dicirikan sebagai pemerolehan kekuasaan dan manipulasi terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam situasi yang strukturnya longgar, orang yang menganut Machiavellianism akan secara aktif mengambil alih kontrol, dan orang yang tidak menganut Machiavellianism akan menerima arahan yang diberikan oleh orang lain.
Orang dengan Machiavellianism rendah akan dapat maju di bawah situasi yang benar-benar terstruktur, sedangkan orang dengan Machiavellianism tinggi akan bekerja secara objektif dan tidak memihak. Orang dengan Machiavellianism tinggi akan baik ditempatkan di pekerjaan yang menuntut keahlian tawar-menawar atau yang melibatkan penghargaan substansial jika menang. Lalu yang terakhir ada gaya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Manajer juga harus menyadari bahwa setiap orang dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan dengan cara yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran itu merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, pelatihan, dan studi. Selanjutnya ada proses atau siklus dari pembelajaran. Pembelajaran sebagai siklus itu terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama ada pengalaman nyata. Tahapan ini dimulai ketika seseorang mengalami secara langsung suatu kejadian atau aktivitas di dalam dunia nyata. Misalkan ketika kita menjalankan proyek baru dan mengalami kerugian. Ini itu merupakan pengalaman nyata yang dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Yang kedua ada pengamatan reflektif. Nah, setelah kita mengalami peristiwa tersebut, tahapan selanjutnya itu adalah merenungkan atau mengevaluasi dari pengalaman tersebut. Hal ini berguna untuk memahami keberhasilan maupun kegagalan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada konseptualisasi abstrak. Konseptualisasi abstrak ini merupakan tahapan proses penyusunan pemahaman baru atau merumuskan teori dan konsep dari hasil refleksi. Di sini, kita dapat mengembangkan model atau ide baru yang dimiliki untuk diterapkan di masa mendatang. Yang keempat ada eksperimentasi aktif. Tahapan ini itu merupakan penerapan konsep atau teori baru dalam kehidupan nyata yang baru. Hasil dari percobaan ini akan kembali menjadi pengalaman konkret berikutnya untuk melanjutkan siklus pembelajaran. Nah, 4 siklus tadi itu menunjukkan bahwa proses ini merupakan siklus berulang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang gaya belajar. Setiap individu itu pasti memiliki gaya belajar mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pribadi. Di sini saya akan membahas 4 macam gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar diverger. Orang dengan gaya diverger ini mengandalkan pengalaman nyata dan pengamatan reflektif. Mereka itu mampu melihat situasi dari berbagai perspektif, menciptakan ide-ide baru dan peka terhadap makna dan nilai sosial. Selanjutnya ada gaya belajar asimilator. Gaya belajar asimilator ini menonjol pada konseptualisasi abstrak dan pengamatan reflektif. Mereka kuat dalam menciptakan jalur pemikiran logis dan model teoritis serta menghubungkan berbagai pengamatan menjadi penjelasan terpadu. Yang ketiga ada gaya belajar converger. Gaya belajar converger ini mengutamakan konseptualisasi abstrak dan eksperimentasi aktif. Mereka terampil dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah teknis, dan menerapkan ide-ide abstrak dalam praktik nyata. Selanjutnya ada gaya belajar akomodator. Gaya belajar akomodator ini mengandalkan pengalaman nyata dan eksperimentasi aktif. Mereka kuat dalam melaksanakan keputusan, terlibat dalam pengalaman baru, serta mewujudkan rencana dengan rapat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai stres. Jadi, stres adalah respon psikologis dan emosional dari seorang individu terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis pada individu tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hasil yang penting dipertaruhkan. Nah, pemicu ini tuh disebut dengan stresor yang menghasilkan kombinasi frustasi atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan, misalnya ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu karena kurangnya sumber daya, dan kegelisahan seperti rasa takut dihukum karena tidak dapat memenuhi tenggat waktu. Selanjutnya adalah penyebab stres di lingkungan kerja. Yang pertama ini ada tuntutan pekerjaan, yakni faktor pembuat stres yang berasal dari tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Nah, beberapa jenis pengambilan keputusan itu cenderung membuat stres karena yang pertama, keputusannya diambil di bawah tekanan waktu, atau yang kedua, keputusan ini memiliki konsekuensi yang serius, yang mana harus diambil atas informasi yang kurang lengkap.
atau informasi yang sama sekali tidak lengkap malahan. Nah, kemudian yang kedua ada tuntutan interpersonal, yakni faktor penyebab stres yang berhubungan dengan hubungan-hubungan di organisasi. Jadi hubungan ini itu dapat menjadi sumber stres ketika kelompok tersebut memberikan tekanan kepada suatu individu atau ketika terjadinya konflik antara individu. Nah, konflik peran atau role konflik bisa terjadi ketika seseorang merasakan tuntutan yang bertentangan dengan orang lain. Manajemen stres. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membantu karyawan mengelola dan mengurangi stres di lingkungan kerja. Kemudian yang pertama ini bisa dilihat ada mendukung kebiasaan sehat di lingkungan kerja. Jadi perusahaan yang mendukung kebiasaan sehat seperti menyediakan makanan sehat atau mendorong aktivitas fisik bisa membantu pegawai menjaga keseimbangan fisik dan mentalnya sehingga menurunkan tingkat stres. Nah, kemudian ada memberi kesempatan kepada pegawai untuk memberikan masukan. Nah, jadi ketika pegawai itu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, mereka jadi merasa lebih dihargai sehingga mengurangi stres karena pegawai tidak merasa tertekan oleh sistem yang kaku. Nah, kemudian yang ketiga ada menyediakan program kesehatan seperti konsultasi gizi dan fasilitas olahraga. Nah, ini tuh dapat membantu pegawai menjaga kesehatan fisik dan mentalnya lewat olahraga misalnya. Ini bisa menjadi pelepas stres alami. Yang keempat ada menyelenggarakan program pelatihan dan konferensi untuk mengenali dan menghadapi stres. Jadi dengan pelatihan atau seminar tentang manajemen stres, pegawai jadi punya pengetahuan dan strategi praktis untuk mengenali sumber stres dan juga cara mengatasinya. Yang terakhir nih ada melatih manajer agar mampu mengenali tanda-tanda stres pada pegawai. Jadi manajer yang sudah terlatih untuk mengenali gejala stres pada timnya bisa mengambil tindakan yang lebih cepat seperti memberikan dukungan atau solusi. Nah, ini penting supaya stres pegawai ini nggak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.